Cloud Cloud juga oke bagus, sih kalau iya. mau ngincer backline. Dia bisa ngincer backline, ngincer Karayev ketika reward manipulation di pop up, dia bisa battle mirror image, blazing duet. Dan gak cuma If sih kok, Brody-nya juga sih. ya. Bisa diincar. Oke, Kari. gila. Momo-chan the coach. Enggak gitu. Buat tim ladies yang lagi mau coba cari coach, boleh coba kontak Momo-chuan. Enggak. Ini karena 3 hari nge-cash sama Kolis ya, jadi Nggak gitu pinter, juga. jadi ikutan pinter. Tapi ini dia untuk draft pick yang sudah selesai. Aku sih sebenarnya ngelihat Echo Iris, aku entah kenapa aku selalu demen dengan ada yang draft nge-pick ke arah If. Bener kan pas kita di belakang kamera tadi bilang. Tapi menurut kalian juga draftnya dari Echo Iris juga ini bakal bisa kuat, lebih kuat dari segi team fight-nya. Tapi kita nggak tahu ya seperti apa setup dan juga eksekusi yang bakal dijalankan sama mereka. Again, itu semua tergantung sama momentum yang bakal dijalankan oleh kedua timnya. Kalau Nikma tadi nge-pick Cloud, mungkin aku akan sedikit ketar-ketir untuk ke arah belakang dari Echo sendiri. Tapi karena mereka nge-picknya Kari, sebenarnya nggak salah juga. Jadinya anggapannya harus numbangin depannya dulu nih yang kuat-kuat dari Echo. Betul, dan sudah kedengeran suara di Land of Dawn, kita bakal langsung buka portalnya, Let's terbang ke Land of Dawn. Let's go. Ini dia untuk game kita yang pertama dari match ketiga. Tentunya dari Ladies Tournament Qualifier Hero Esports 3.0. Tuh. Dan again ya, kalau ngelihat Akai jadi jungler tuh jadi inget sama Akainya Either yang kemarin mainnya tuh. Dia pakai heavy spin untuk menjauhkan jungler lawan setiap kali ada objektif. Jadi kayak setiap kali turtle spawn itu pasti teman-teman itu bergerak menuju ke arah objektif, yaitu turtle maupun lordnya. Iya, sementara ini gold box yang bertemu dengan Crunchy. Apakah tamusnya akan crunchy sesuai namanya? Atau tamusnya bakal strong banget nih? Tapi kali ini lihat dari Pixie, langsung dia flicker mundur dari Pixie-nya. Karena melihat sudah ada 3 pemain dari Echo Iris yang bakal bermain lebih agresif menuju ke area river. Nah, mungkin ya dengan adanya Angela kayak gini nih, kalau sampai Pixie-nya mau coba main agresif, pasti ada puppet on a string dan juga love wave yang bakal ngebuat Pixie-nya malah jadi slow, dan ketika dia terimmobilize itu bisa jadi follow up sama beberapa hero lainnya. Tapi oke, udah ada call untuk pause dari Ana, berarti dari Nicole. Penetrationnya tuh atau kayak yang berdasarkan HP lawan itu jadinya dikurangin. Betul ya namanya betul. ya? Shadow Shot, betul. Iya. Oh, ternyata Dance of Blade-nya skill 1 yang sering aku lihat set itu tuh yang sering dilempar. Physical attack. Nah, auto jadi mode, kalau anak wibu itu pasti tahu namanya Kirito. Karena pakai pedang 2 kan. astaga, Kirito. Tapi aku seneng banget sih sama skill satunya Karina yang Dance of Blade itu. Ya, dia bisa menghalau lah beberapa serangan physical attack, terutama kalau ada hero-hero yang memang mengandalkan physical DPS. Bener. Kayak Cloud, kayak misalnya Moskov. Nah itu dia, makanya ini physical attack nih bisa aja didinai sama seorang Meilin. Dan kita akan melihat gold box kali ini masih bisa bertahan dengan serangan 3 pemain dari Nikma, sementara dari Turtle yang sudah mulai respawn. Leaf udah berada di area river nih, tandanya lagi berenang. agak kejauhan, dia belum level 4 ya, terlihat belum ada hard guard. Makanya Leaf di sini belum berani untuk melakukan inisiasi, padahal dia punya UP spin, mungkin aja dia bisa maju, dan UP spinnya ini dia di pop up retribution ternyata dari Meilin masih lebih on point, dan Girlbox dicoba untuk masuk ke arah belakang, walaupun di depan sana Cilaknya ditempelin sama Crunchy, tapi masih ada guiding wind yang membuat dia pun ke belakang dan Leafnya tumbang, ditukarkan sama seorang Meilin. Iya, pertukaran 1 untuk 1, namun dari Nikma kali sih mereka berhasil untuk dapetin turtle nih ya. Dan itu cukup sebenarnya ketika Nikma mereka mau ngumpulin pundi-pundi, apalagi ini untuk seorang Navilera ya, yang saat ini tuh masih cukup adem ayem. Cuma Cel dia punya beberapa resource skill, space yang banyak juga untuk mengusir pergerakan dari Navilera. Dan apalagi tadi jungler tuker jungler, walaupun sebenarnya agak sedikit rugi di Nikma Galaxy karena jungler Akai itu maksudnya nggak perlu sampai nggak butuh yang damage banget. Iya, dia tuh nggak butuh item sih. Atau biasanya tuh kalau Akai itu ada Sky Guardian Helmet, terus juga ada yang Molten Essence sebelum dia jadi Curse Helmet nanti atau juga dikasih item lain. Tapi lihat, udah mulai dirusuhin sama seorang Crunchy seperti yang kalau bilang, barbar mode on, dia bakal ada di lini depan. Sang Lin selalunya connect dari Leaf, dan lihat Cilaksia pun mencoba untuk melakukan backup, tapi di spin udah mulai di pop up mencepit ke arah Meilin, dan retributionnya masih cukup on point yang membuat Meilin dengan 1 berdarah terakhir, tapi di backup dengan Circling Eagle mencoba untuk menuju ke arah depan sana dengan adanya Sanguine Cloud. Bad impact juga lumayan cukup sakit. Leaf dari 12 kali, dan Girlbox dia masih bisa survive dengan adanya absorb ability tambahan, hingga akhirnya yang tumbang malah si Crunchy. Wow, Mai yang datang dengan sangat amat tepat kali, tapi Navilera dia nge-push sampai ke area turret kedua, tapi kali ini Navilera masihkah bisa bertahan tentunya dengan pasif dari seorang Kari yang membuat critical ini bakal sakit banget sih Kari ini.
Wow, tergantung attack speed juga bisa aja ya Mo ya. Karena dengan attack speed pasifnya bakal lebih sering kebuka dan itu adalah true damage loh Mo. Jadi gak peduli seberapa tebel item defensif yang dibuat sama lawan, ketika true damage itu meledak ya misalnya damage-nya 300 ya 300 kena ke HP-nya gitu kan. Itulah keuntungan dari true damage. Tapi lihat, dari turtle yang kedua juga sebentar lagi bakal muncul di Land of Dark. Yes, dan kali ini Navilera tentunya dia ngelihat space yang cukup banyak banget dibuka sama Echo Iris, sama Nigma tadi di area purple buff dari Akai sendiri. Jadi Navileranya dari bawah tuh dia langsung rotasi ke atas. Karena dia tadi udah dapetin space yang cukup banyak banget karena Chell ini lagi sibuk untuk nge-clear minion di bawah. Jadi nggak mungkin ditinggal begitu saja tapi langsung ada turnover memory mengarah ke arah seorang Maylin dan bahkan masih bisa ditahan namun Navilera udah dapetin tabungan yang banyak banget. Agak sayang nggak sih tadi Mai pakai heart guard-nya ke arah Chell ya karena sebenarnya Chell juga bukan dalam condition yang bakal diserang sama lawan. Lawannya lebih fokus ke outer bottom turret ya atau bisa dibilang tuh mencoba untuk ngambil korek kelengan yang ada. Tapi lihat outer gold shotnya juga sudah mulai hilang, bahkan Pixie di sini terkena immobilize. Maylin mencoba untuk datang, membackup, Fierce juga di pop up, bahkan ditabrak begitu saja. Mei tidak bisa bertahan dan bisa ditumbangkan. Iya, ini dia Shadow Assault yang begitu menyakitkan dari seorang Maylin dan bahkan dengan satu pemain yang tumbangnya itu Mai yang kita tahu memang Angela ini harus benar-benar jaga positioning, harus bisa dapetin timingnya dan Echo Iris tentunya mereka kehilangan satu buah momentum di mana sebenarnya bisa ada hard guard yang di pop up oleh seorang Mai ini sebenarnya. Tapi masalahnya ketika dia di pick off, ini Echo bakalan menjauh dari warnya karena mereka nggak akan bisa lebih sustain seperti itu. Mencoba untuk ditabrak lagi dengan Shadow Assault, tapi Maylin dia terjebak di reward manipulation sehingga tidak bisa keluar dan bisa ditumbangkan. Tapi Ana, lihat dia mencoba untuk dicepit dengan heavy spin, liftnya mulai datang. Tapi lihat ada Pixie yang langsung dengan cepat membackup hingga Ana dia survive. Tapi lihat serangan dari Kairis belum berhenti begitu saja, bahkan mereka masih ada di lini depan. Mei-nya coba untuk menahan beberapa damage. Iya, dan kali ini kita nggak ngeliat justru eksekusi yang bagus dari Echo Iris menurut aku karena mereka benar-benar benar-benar di-push habis-habisan di area bawah. Mae tumbang lagi dan Cilak pun bisa aja menjadi korban. Harus berhati-hati kali ini dari Navilera bermain dengan sangat amat objektif. Yang padahal kita pengen ngeliat ya dari Echo Iris ini. Oke, Maylin. Outer middle turretnya juga hancur. Hancur dua-duanya ya. Untuk turretnya masih bisa diamankan oleh Nigma Galaxy sementara. Ya kita melihat juga ini Cilax yang mau nggak mau sih ninggalin midnya karena di bawahnya tadi bener-bener krusial banget 3 pemain. Langsung rotasi ke area bawah dan Girlbox. Ini kayak seakan-akan dari Echo Iris mereka tinggal nunggu momentum aja di mana Girlboxnya ntar bakalan tebel banget. Bisa ngasih space nahan semua damage dari Enigma Galaxy sehingga Chell-nya ini masih bisa buying time lagi untuk farming lanjutan. Nah ini dia nih, bahkan Pixie-nya juga langsung dipapat on a string lagi, digangguin. Liv harus coba maju sih, dia punya heavy spin untuk ngusir jungler lawan. Jangan sampai di momen darahnya yang udah terlalu sekarat karena itu bakal telat. Dan ini dia ya, retribution-nya akhirnya dilakukan. Liv berhasil untuk mendapatkan turtle tapi darahnya udah terlalu sekarat. Yang membuat Mei-nya tumbang. Mei juga harus dihajar begitu saja. Shadow Assault dari seorang Karina gak mau pulang. Cilax dia pun langsung tertumbangkan begitu saja. Bahkan Chell dengan darah yang sekarat. Crunchy berhasil untuk mendapatkan tanpa ter-take down. Wow, Crunchy yang Koko udah bilang ya. Ini player bener-bener gila banget. Dia bener-bener gak takut untuk mati sampai nembusin ke area turret yang kedua. Dan bahkan menurut aku Liv ini heavy spinnya bener-bener harus on point sih. Jangan sampai dia yang anggapannya kayak ngecicil gitu loh. Ngecicil damage dari pemain-pemain dari Enigma Galaxy. Karena menurut aku dia gak bisa maju tanpa ada Girlbox juga sih. Karena Girlbox ini pasti dia bakal memiliki apa ya, mungkin bisa bilang pundi-pundi yang lebih cukup karena dia belum tumbang. Plus dari Liv ini dia selalu dapetin momentumnya tuh telat menurut aku. Jadi ketinggalan lah ya untuk mengejar kereta. Meskipun dapetin turtle tapi dia harus tumbang juga kan sayang. Nah ini nih bahkan bisa begitu saja. Ataupun Tarat sudah mulai didapatkan oleh Enigma Galaxy. Ini bukan merupakan berita yang baik ya buat Echo Iris. Karena gold difference-nya memang cuma beda 2000. Oke, dia harus cari momentum dan ini dia heavy spin. Ananya kejepit. Langsung panjang umur momentum pun terjadi. Di mana Maylin yang mau masuk ke belakang tapi diurungkan niatnya karena melihat ada 3 hero di sana. Padahal resource sudah pada keluar loh Mo.
Iya. Itu Melen bisa aja masuk di follow up sama Pixie lagi. Benar-benar, tapi kayaknya mereka mau bermain lebih sabar. Tapi Pixie kali ini sudah mulai terlihat masih ada punya flicker untuk mundur terlebih dahulu. Tapi masalahnya Navilera ini terlalu free banget sih. Pemain-pemain dari Echo Iris mereka nggak punya damage sampai nanti mungkin ke area late game-nya ya. Nunggu Cell jadi, nunggu Gearbox juga jadi, Leaf juga yang bakal makin semakin tanky. Tapi masalahannya apakah Nigma Galaxy mau bermain dengan tempo yang lambat? Karena kalau sampai temponya dipelanin lagi mungkin malah dapetin kesempatan buat Echo Iris keep up ya sama apa yang sudah tertinggal. Jadi itu yang harus di make sure sih sebenarnya kalau menurut Kalus pribadi sama Nigma Galaxy itu oke, Navileranya dapat space untuk biar dia fat, Hananya juga bisa ngumpulin stack, 3 hero sisanya itu bisa main agresif terutama dengan kehadiran Matilda yang bakal bantuin mobilitas mereka. Dan ini agak cukup berani sebenarnya dari Nigma Galaxy di mana ada Akai, mereka malah set up di area Lord di mana nantinya heavy spin tuh bisa langsung mengusir ke arah melee dan ujung-ujungnya itu bisa tercuri kecuali memang setup Lord ini tujuannya untuk pancing team fight. Oke, ini Chow harus hati-hati sih karena dia sendirian. Hampir aja bisa di pick off kalau dia terlalu offside. Dan Nigma Galaxy mereka udah mulai bersiap untuk setup di area rivernya. Tapi permasalahannya Gearbox ini lagi coba mainkan. Gearbox lagi bener-bener coba untuk dapetin momentumnya nge-cut minion. Bareng sama dengan Crunchy juga sih sebenarnya. Jadi pertarungannya bakal coba dibuka kali ini. Mai udah bener-bener low banget tapi heavy spin yang on point ke arah seorang Navilera kali. Bener-bener bisa untuk menumbangkan satu pemain yang cukup penting, tapi Mae dia tiba-tiba masuk dengan adanya dengan adanya satu buah hard guard dan bahkan dari Melen mencoba untuk memaksakan mencari trade dan bahkan masih bisa ditumbangkan Melen di area depannya, membuat Echo Iris punya kesempatan momentum untuk kembaliin keadaan. Tapi permasalahannya Crunchy udah mulai datang ini, salah satu player yang benar-benar cukup berani dan bakal coba dituju begitu saja. Flicker mundur tapi ternyata Pixie dengan satu buah Circling Eagle masih bisa bertahan dan bahkan dari Leaf harus tumbang kali ini, membuat Echo yang sudah dapetin Lordnya harus mundur karena mereka sudah kehilangan 2 pemain. Atau cuma kalau seandainya ada Aka itu enak banget untuk killing objective. Kayak ini terlalu berani sebenarnya dari Nigma Galaxy sih. At least minionnya harus rapi. Jadi Akainya juga kelihatan di map dia jauh gitu kan. Supaya Lordnya tuh nggak keambil gitu kan, atau nggak kecolong. Karena kalau udah kayak gini, apalagi ketika memang Echo Iris itu dapat Lord dan hero yang tertekan itu nggak banyak, itu malah jadi keuntungan bagi Echo Iris untuk ngebalikin tempo yang udah dipegang sama Nigma Galaxy. Benar. Jadi memang harus perhitungan timingnya pas banget ya. Oke, dan kita akan melihat tentunya dari Item Nigma Galaxy memiliki item yang ini Navilera sih oke lah kaya 7.400 tapi udah dikejar sama Chell yang udah punya 2 kill sekarang. Tapi Gearbox ketahuan ternyata dia bermain di atas cukup lama sih menurut aku. Dan itu terlalu offside juga kalau menurut Golius. Temennya jauh semua, dia mau motong, bahkan Nigma Galaxy-nya kan tadi mungkin ya kalau di visionnya Echo Iris kan nggak kelihatan di map. Jadi kayak tiba-tiba mereka di geng kayak gitu, langsung di pick off kan itu sama 4 hero yang membuat Gearbox yang ada malah nyumbangin nyawa. Padahal Esmeralda itu harus butuh untuk ngumpulin item dan juga level supaya dia sustain. Kalau seandainya dia tertegang kayak gini, udah rugi beberapa detik aja untuk bikin Esmeraldanya nggak bisa farming sama sekali. Dan memang sebenarnya menurut aku juga ini dari komsnya harus jalan sih. Ketika ada split push jalan ya, ini informasi yang didapetin sama orang yang nge-split push itu harus benar-benar akurat. Kayak ini atasnya missing, berarti kemungkinan akan ada rotasi ke area satu pemain yang lagi split push. Jadi pemain yang split push ini bisa aja sebenarnya untuk mundur. Yes, tapi by the way kalau juga mau sambil nyapa ya, ada Oki Kurniawan, ada Hui, halo. Itu adalah penonton-penonton setia Sin Ladies sih. Halo. Betul, jadi halo ya buat kalian. Dan buat teman-teman juga boleh sambil absen kalian dari mana ini nontonnya ya. Siapa tahu nanti kita bakal bisa bacain komentar atau yang punya pantun atau juga pesan boleh banget juga tulis di kolom komentar juga. Betul banget, dan kali ini sepertinya bakal riset dari kedua belah tim juga. Tapi yang memang menyeramkan dari Nigma ini adalah Crunchy sih, yang kok bilang ini orang serem banget. Tabrak kimang. Tabrak kimang loh. Benar-benar ada di lini depan, terus juga pokoknya siapapun yang ada di depan mata dia tuh berani banget untuk tabrak. Apalagi ketika dia pegang hero nyamannya. Let's say apa sih, Esmeralda, Lapu-Lapu, Yuzong sama si satu lagi Uranus. Nggak salah. Itu power spike kuat banget. Ya. Dan kali ini Gearbox kayaknya dia udah nggak boleh mulai sembarangan split push. Dia harus benar-benar kayak sabar banget karena kalau dia keculik terus nanti dia nggak bakalan setangki mungkin pemain-pemain dari Nigma Galaxy, mungkin Crunchy atau mungkin itu Melen, karena dia bakal jadi garda depannya nanti selain daripada Leaf ya. Betul. Dia jadinya tempe ya kan, nggak sustain. Yang ada malah setiap kali dia mau coba nembusin belakang jebol. Terutama inget Kari
dari Enigma Galaxy itu kan yang bakal ngejebolin defensif dari Crunchy itu, Gearbox itu sendiri kan. Kalau betul. sampai dia sembarangan itu masuk ke sendirian, tapi kayak sekarang Mai pun yang lagi ini pun dihajar dengan Shadow Assault-nya dari seorang Chell, berusaha untuk bertahan dari serangan nih lane. Dan Lordnya juga spawn, ini bakal jadi chance buat Enigma Galaxy, walaupun harus ada satu orang yang ngejauhin Leaf. Kalau enggak, again ini kejadian bakal diretribusi, tapi untungnya ada Kari yang juga join dari Navilera untuk menghajar ke Lord supaya cepat tertumbangkan, sehingga nggak sempat untuk seorang Leaf itu menggunakan retribution nih. Betul. Tapi mereka nggak punya kesempatan untuk nge-contest karena terlalu cepat attack speed yang dimiliki oleh Navilera. Dan kali ini dari Echo Iris, mereka sepertinya bakal kehilangan momentum mereka, tapi Leaf tentunya masih bisa untuk mendapatkan purple buff-nya. Tapi Pixie nih, lihat zoning yang dilakukan oleh Enigma Galaxy tentunya ini bakal berimpact cukup menyeramkan untuk Echo, yang dimana mereka harus nge-cut Lord yang di area atas. Betul, pelan-pelan lagi ya Mo ya. Nungguin lagi apalagi ini Lord Enhance. Tapi ya dengan selama sesi lane-nya belum ter-takedown, kalau menurut Yves dan juga ini ya Cell ya belum ter-takedown, ini bakal sedikit keuntungan lah untuk bisa clear wave. Lordnya lumayan cukup cepat, pelan-pelan didorong juga, jangan sampai dia masuk ke area base karena dia bisa pakai charge-nya. Tapi lihat dari Enigma Galaxy bakal coba dipotongkah karena Leaf ya agak terlalu di depan, dan reward manipulation udah dibuka. Ini info yang bagus banget buat Enigma Galaxy kalau mereka mau start team fight. Oke, tapi sepertinya dari Echo bakal coba untuk menumbangkan Lordnya terlebih dahulu. Sembari ini Ana udah mulai berasa nih kok. Geprekannya Ana nih udah mulai berasa nih. Tangwin Claw dan bahkan dengan adanya satu buah bad impact tuh ke arah Chillax aja udah bener-bener sakit banget. Ini positioning harus benar-benar diperhatikan oleh Echo Iris. Sementara Enigma Galaxy mereka bakal berfokus mendapatkan objektif inhibitor turret di area bawah. Mulai di-push begitu saja, masih bisa survive, masih bisa bertahan pemain-pemain dari Echo Iris, tapi mereka harus benar-benar peka sama minimap karena inhibitor di area bawah yang sudah hancur ini memajukan jalannya Super Minion. Ketika adanya Super Minion datang pelan-pelan ke area bottom lane, itu yang bakal membuat Gearbox saja kalau mau split push agak kesulitan ya Mo ya. Gak bisa karena sih, aku udah bilang gak bisa lagi. iya, kayaknya Gearbox udah mulai join sih. Ini harus 5 hero yang ada di sana untuk team fight, sehingga nanti reward manipulation tuh nggak dibuka tuh sia-sia Mo. Betul. Dan PR-nya gimana caranya numbangin Ana dan juga Navilera yang positioningnya ini belum terganggu sama sekali. Dan Leaf kayaknya benar-benar dipaksa ya untuk ngebuka retribusinya yang sudah digunakan. Heavy spin dan mulai di pop up, dan bahkan dari Mai masih bisa bertahan, tapi Leaf sepertinya akan menjadi korban kali ini sehingga hardguard-nya tidak connect ke arah seorang Leaf. Padahal Mai tadi udah terbang ya sedikit, tapi ternyata Leaf-nya udah tumbang terlebih dahulu. Loh, gimana ketika sebenarnya ada di area bottom lane? Echo Iris gak punya samsak Mo, gak ada yang hero sustain. Angela tuh bukan hero depan, dan di sana pun dari si Akainya ketika memang dia mau coba untuk nahan kan heavy spin itu biasanya untuk ngelok satu hero. Maksudnya ngelok ke arah hero lawan, dan kalau yang ngelok cuma satu hero, otomatis 4 hero lawannya yang lain tuh bakal free. Itu dipukulin ya tetap aja. Panda juga kalau nahan 4 hero pasti juga. Iya makanya, tapi menurut aku kayaknya Gearbox nih mesti berhati-hati sih, karena gimana pun yang jalan dari base Enigma Galaxy itu di area bawah Super Minion. Jadi kalau misalnya dia clear Super Minionnya itu kan bakal nge-clear lebih lama dibandingkan nge-clear minion biasa kan. Betul, jadinya malah Enigma Galaxy seneng. Oh ini gak ada yang nge-zoning up di belakang kita gitu kan. Gas terus saja udah majuin ke depan. Main front to back ya Enigma Galaxy malah berhasil. Karena kan memang dari draftnya sebenarnya front to back banget nih Enigma Galaxy. Habisin depan baru ke belakang. Dan ini dia, Lordnya juga udah mulai dipukul-pukul, di mana Gearbox juga lumayan jauh posisinya dari area Lord. Untungnya Lord juga masih mau di reset sama Enigma Galaxy. Dan kali ini Leaf masih lagi berada di depan menjadi lini terdepan dari Echo Iris, sementara Lord yang tidak akan bisa dikontes ya menurut aku dari Echo Iris. Mereka mau paksain team fight kah? Kalau ini menurut aku kayaknya nggak bisa dipaksain team fightnya, karena lebih baik Echo Iris untuk ke defense aja, karena posisinya sekarang ini Super Minion udah bisa masuk dari area bawah. Jadi Echo Iris harus benar-benar peka banget sama minimapnya. Well, dengan kehadiran Lord Enhance juga, gimana ya caranya Echo Iris defense nih? Karena Yves tuh bukan kayak Cecilion Mo, hero yang bisa clear wave dengan cukup cepat. Yves tuh utility, ya kan, yang bakal memberikan slow effect gitu kan ke arah lawan, damage magic per second. Makanya Echo Iris ini bakal sedikit kesulitan kalau sampai apalagi base-nya tuh 2 base turret yang tersisa ya, mid dan juga top udah dihancurin sama Enigma Galaxy.
3 super minion itu bakal buat Nikma Galaxy lebih gila lagi, terutama sesi lainnya bakal lebih enak lagi dari segi positioning dan bahkan ini bisa game-nya bisa diakhiri nih. WP Iya. rapi, WP rapi. WP rapi banget dari Nikma Galaxy dan Cilax. Lihat tuh sakit banget Sanguin Claw. Belum kena bad fist loh, itu baru bad impact aja. Dan bahkan kali ini dari Navilera berfokus untuk masuk ke area base-nya dan bahkan Liv mencoba untuk mendorong 2 pemain masuk ke area base, tapi Lordnya masih bertahan dan Echo Iris mereka kalah di game yang pertama. Nikma Galaxy mendapatkan 1 poin mereka. Betul, betul, betul.